Nikita Mirzani berhasil menarik perhatian publik usai dirinya tersenyum lebar dan berjalan berlenggak-lenggok bak model saat pertama kali melangkahkan kaki keluar dari gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Ia diketahui 4 Maret 2025 lalu, Nikita Mirzani dan Mail Syaputra, asistennya, resmi mengenakan baju orange dan ditahan atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang buntut laporan dari Reza Gladys. Namun, Nikita Mirzani justru menampilkan gelagat yang tak biasa alias janggal, lantaran dirinya seolah tak takut meski jerat pidana telah berada di hadapan matanya. Untuk mengetahui arti dibalik gaya santai Nikita Mirzani, dalam kesempatan ini, pakar ekspresi akhirnya mencoba menganalisis gelagat Nikita Mirzani yang menuai sorotan tersebut. Dan untuk mengetahui sederet analisis dari pakar ekspresi Dodi Triasmara, maka inilah 5 analisis pakar ekspresi terkait gelagat janggal Nikita Mirzani saat resmi ditahan, versi Cumi Top 5. Dalam kacamata pakar ekspresi Dodi Triasmara, ia menganalisis jika Nikita Mirzani sebenarnya berusaha keras untuk menyembunyikan rasa tertekannya usai dinyatakan resmi ditahan selama 20 hari ke depan. Gestur Nikita Mirzani saat mengibaskan rambut sambil sedikit menjawab pertanyaan wartawan itu disebut menjadi salah satu cara Nikita Mirzani mengalihkan rasa tertekannya. Niki akhirnya pakai baju oranye gimana kak? Sesuai kemauan. Itu yang pertama, itu sebenarnya upaya dia untuk ngelepasin dia punya pressure ya, karena kan itu gerakannya secara naluriah yang dia lakukan ketika dia ada pressure. Lihatan beberapa kali, nggak cuma pada ada kondisi seperti ini ya, tapi di beberapa event-event yang lain dia kalau sudah mulai ngebahas itu sebenarnya dia ada pressure-nya sendiri. Yang pertama. Terus yang kedua, supaya orang tidak terfokus dengan ekspresi wajahnya gitu ya. Jadi itu sensasi biasa yang gerakan-gerakan beberapa public figure tuh punya stylenya masing-masing. Saat melangkahkan kaki keluar dari gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani yang juga bersama asistennya Mail Syaputra itu tampak memberikan senyuman lebar kepada awak media. Ia alih-alih menampilkan gelagat terpukul atas penetapan penahanan yang diresmikan, Nikita Mirzani justru tersenyum, bahkan memberikan sepatah dua patah kata yang mengisyaratkan jika dirinya baik-baik saja. Namun, berdasarkan analisis pakar ekspresi Dodi Triasmara, dalam senyuman lebar yang ditampilkan oleh Nikita Mirzani, sebenarnya Nikita Mirzani menyimpan rasa ketakutan yang besar atas ancaman pidana yang akan menjeratnya nanti. Kalau dilihat dari senyumnya, itu kan senyumnya bukan senyum yang benar-benar smile, happy condition, tapi lebih berusaha untuk dibuat, sebenarnya dia ada death fear, karena pupil matanya agak sedikit belalak, terus kemudian hidungnya agak membesar gitu ya. Jadi ada sense of fear, ada ketakutan di situ, karena yang dihadapi ini kan case-nya juga bukan case yang sederhana ya, dan dia sudah dijadikan di posisi, kalau dari berita yang terakhir juga sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan itu sudah di posisi sebagai dalam tanda petik sebagai pelaku atau terdakwa gitu ya, yang kemudian dikenakan untuk diproses penyidikan yang lebih lanjut lagi. Nah, itu membuat dia masuk dalam kondisi pressure yang luar biasa, menurut saya tidak sederhana. Tidak hanya memberikan senyuman lebar kepada para awak media, Nikita Mirzani juga terlihat memberikan lambaian kecupan saat dirinya telah selesai menjalani pemeriksaan. Namun sayangnya, hal tersebut bukanlah arti yang sesungguhnya. Menurut pakar ekspresi Dodi Triasmara, gestur Nikita Mirzani itu justru memiliki arti dirinya berusaha untuk melarikan diri dari kejaran pertanyaan para wartawan. Itu case by untuk ya, ini bentuk dari dia untuk
escape. Jadi kan ada orang yang ketika dihadapkan pada satu kondisi, itu kemudian dia deal with gitu ya, berhadapan langsung. Atau proses yang kedua, orangnya itu kan berusaha untuk away gitu kan ya, fight or flight. Nah, kondisi ini yang dilakukan sama Mbak Ikmir, dia lebih ke untuk flight, makanya dia tidak menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan untuk membuat seakan-akan ini adalah situasi yang biasa aja, ya sudah, mau gimana lagi. Itu kan dengan dari konteks kata-katanya yang disampaikan, pembicaraannya, nada suaranya, itu juga sangat cenderung lebih rendah gitu ya, lebih merendah ketimbang biasanya kan kalau dia kan suaranya cenderung agak tinggi ya, tapi di posisi ini dia terlihat intonasi, penekanan diksi, suaranya, artikulasinya juga cenderung lebih berusaha untuk lebih kalem. Dalam analisis pakar ekspresi Dodi Triasmara, ia menyatakan dari raut wajah Nikita Mirzani, sebenarnya Nikita Mirzani menutupi rasa kesedihan yang mendalam di balik gestur sumringah yang ia tampilkan. Ia sekuat apapun seseorang pasti akan merasa sedih jika dirinya dihadapkan dengan bahaya besar, dalam hal ini jeratan pidana selama 20 tahun. Sampai iya gitu kan, kelihatan dari nggak fresh gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terlihat kalau lihat dari sudut matanya, terus kemudian pupil matanya agak lebih meredup, terus kemudian hidungnya agak merah. Nah, kan biasanya kalau orang habis let's say ada di posisi yang sangat tidak nyaman, itu kira-kira responnya bersangkutan akan ada di titik mana. Dan ukurannya Mbak kita ini kan orangnya biasanya cukup tegar ya. Tapi kalau ketika dengan pertanyaan yang bertubi-tubi dan kemudian juga pertanyaan cukup banyak dan kemudian terindikasi bahwa yang bersangkutan memang ada di posisi itu, bisa kebayang ya, nggak usah dengan Mbak Ikmir, siapapun pasti akan juga ada di posisi yang sudah tidak bisa mengelak ke kiri ke kanan gitu ya. Nah, itu yang ada yang membuat dia merasa sedih. Meski terancam hukuman 20 tahun penjara, Nikita Mirzani tampaknya masih dapat menampilkan senyumannya di hadapan para awak media. Dan ternyata saat dikonfirmasi oleh pakar ekspresi Dodi Triasmara, Nikita Mirzani memang berusaha tampil tegar agar kubu lawannya tak semakin merasa bahagia atas penetapan penahanan dirinya. Karena dia memang orangnya suka di poin itu mau nunjukin, mau kasih lihat I'm okay, walaupun kondisinya sedang tidak okay gitu ya. Jadi still okay gitu ya, looks like more okay, but to some extent dia tidak dalam kondisi yang terlalu baik. Jadi itu yang dia mau munculkan, dia mau tampilkan, saya bisa tegar, saya bisa tetap ini, saya tetap bisa ngejalanin ini. Dan ini rasa saya bukan pengalaman pertama dia gitu kan. Jadi itu kesan itu yang coba dia bangun, sehingga ya dia berusaha mengafirmasi ke dirinya juga bahwa saya bisa melakukan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.